lagi di YouTube channel saya, Rojua Faira. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pemrograman framework lanjutan dari semester 3 kemarin. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan yaitu pertemuan 2 di laporan pertama saya. Di sini sudah ada Excalidraw yang saya buat ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pakai Excalidraw. Nah, di pertemuan 2 ini saya akan membahas 3 zona. Nah, yang itu ada planning, terus zona kedua itu ada coding, dan zona ketiga itu adalah pembahasan error. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu planning. Nah, di planning ini saya yang pertama itu di sini akan menginstalasi project React baru. Nah, cara menginstalasi project React barunya itu, nah ini dia kodenya di sini. Saya sudah terapkan yaitu saya buka command prompt saya ya teman-teman di terminal laptop saya. Di sini kita jalankan aja nih teman-teman, cd spasi titik-titik. Nah, jika dia sudah masuk ke user baru dia udah masuk ke dalam apanya foldernya, baru kita buat di sini kita jalankan npm create feedlets aira fun. Nah, di sini nih keterangannya kan kita menggunakan nama kita serta penambahan bahasa Inggris terserah. Jadi saya menambahkan di sini fun. Nah, di sini template React, langsung saja kita enter. Nanti dia akan memproses project baru kita. Nah, setelah itu yang kedua yaitu pengenalan konsep dan komponen dasar React. Nah, ini nanti saya jelaskan ya teman-teman. Terus yang ketiga ini planning saya itu ada penjelasan komponen biodata diri yang menampilkan 6 child komponen. Nah, di sini nih minimal ada 6 child komponen ya teman-teman. Nah, yang keempat ada penerapan styling custom CSS saya. Nanti saya akan menerapkan styling custom CSS saya. Terus yang kelima ada ini ya teman-teman, ada alur git push ke GitHub saya. Jadi project ini setelah selesai maka akan saya git push dulu ke GitHub agar project bisa dilanjutkan jikalau ingin dilanjutkan di mata kuliah lanjutannya. Oke, lanjut kita masuk. Di sini ada desain saya ya teman-teman. Di sini ada desain prototype. Nah, jadi prototype ini adalah desain di mana desain utama, desain awalan sebelum kita menerapkan UI kita. Nah, di sini adalah rancangan awalnya. Nah, di rancangan awal ini tadi saya bilang ada 6 ya teman-teman. Ada 6 child komponen ya teman-teman. Nah, di sini itu ada biodata diri. Nah, biodata diri inilah parent komponennya, strukturnya ya teman-teman. Di sini ada parent komponen. Nah, untuk 6 childnya itu di sini ada profile page. Nah, ini child pertamanya, full name, terus contact info, education, skills, dan sosial media saya. Nah, di sini juga selanjutnya ada flowchart. Di flowchart ini dimana yaitu alur ketika saya ingin membuat project ini, alur dari step pertama hingga step terakhir. Nah, di alur pertama ini ada start yang utama sekali kita start. Di start itu kita akan menjalankan npm run dev. Setelah dijalankan akan muncul feed React tadi kan. Jika sudah berhasil maka di project kita masukkan dulu ke codingan kita, ke VS Code kita, project yang sudah kita buat tadi yang aira fun. Terus nanti kita ubah dulu nih indeks HTML-nya untuk sesuai dengan agar dia bisa menyambung dengan biodata dirinya. Nah, kita ubah dulu indeks HTML-nya, pastikan ada. Terus main.jsx-nya harus kita tambah file main.jsx baru. Nah, di sini lanjut alurnya itu ada render biodata diri. Nah, di biodata diri ini kita tambahkan file baru juga di pertemuan 2 ya teman-teman di dalam src. Nah, di sini render biodata diri. Terus setelah kita render biodata diri, agar tampilannya lebih bagus maka kita akan menggunakan custom CSS untuk tampilan warnanya, ukurannya gitu. Di sini di inject custom CSS. Setelah inject custom CSS, setelah berhasil semua, maka kita akan lanjut ke browser display. Nah, di browser display ini kita akan menjalankan project yang sudah kita buat biodata diri, render biodata diri sama inject custom CSS tadi. Kita jalankan di browser display. Munculkah dia atau tidak? Nah, setelah dia muncul maka selesailah sudah. Oke. Lanjut ke coding. Alur zona 2 saya itu coding. Nah, di coding ini saya
Di sini saya sudah ada tampilan coding dengan 6 child komponen. Jadi dia komponennya tuh ada 3 di coding saya itu saya ada memisahkan 3 step. Di sini ada fokus ke coding child komponen. Yang kedua itu ada coding dengan parent komponen, nih di fokus ke bagian parent komponennya, serta ada coding custom CSS ya teman-teman. Di sini fokus ke bagian CSS-nya. Oke, pertama kita akan membahas tentang child komponen dulu ya teman-teman. Nah, di coding child komponen ini saya memisahkan setiap child komponennya. Ini child komponen pertama itu ada profile picture. Nah, di profile picture ini di sini yang sudah saya bulatkan seperti merah seperti ini dengan tanda panah itu agar lebih memperjelas saya untuk menerangkan bagian-bagian terpentingnya. Nah, di sini nih, di profile picture ini, function ini, dia itu berfungsi untuk menampilkan bagian foto profil dengan gambar avatar bulat. Jadi nanti tampilan logo profile saya itu dengan gambar avatar bulat. Nah, jadi bentukannya bulat. Nah, di sini ada keterangan, di sini ada IMG image, SRC i.jpeg. Nah, di sini ini nih fungsinya untuk menampilkan gambar dari folder public. Jadi waktu saya mau input gambar di dalam avatar bulat tadi, foto saya harus, karena di sini codingannya image src, di sini saya harus menyesuaikan nama di sini dengan gambar foto yang akan saya upload di folder public nanti. Jika folder public saya namanya IJPG tapi di sini JPG, maka dia akan error ya teman-teman. Dia harus sama gitu. Oke, lanjut di child komponen 2 ini ada full name ya. Full name saya. Full name itu terdiri dari name sama nickname. Nah, di sini itu tuh dia fungsi untuk menampilkan dan menerima data dari parent props. Nah, di sini saya udah tanda merahkan class name, full name. Nah, di class name ini, di class name saya ini ada ini nih yang saya buat gariskan merah ini, dia itu untuk styling font nama panjang. Nah, karena dia full name jadi dia nanti ada styling nama panjangnya gitu. Nah, terus lanjut yang ketiga itu ada konten info ya, kontak info. Nah, di kontak info ini ada bagian kontak ini saya saya bulatin merah. Di sini saya gunakan heading dengan icon. Nah, di sini kan ada terdapat nih ikonnya, icon ini nih, icon telepon. Di sini juga ada icon-icon kan. Nah, di situ tuh saya terapkan heading iconnya gitu. Oke, lanjut di komponen ini selanjutnya itu ada education. Di education ini saya merahkan yaitu di sini nih di bagian strong, school strong ini. Ini nih, kenapa dia strong? Karena nama kampus dicetak tebal, makanya di sini saya buatnya strong karena nama kampus akan dicetak tebal. Nah, saya tandakan dengan kode strong. Oke, lanjut di kelima itu ada skills. Nah, di skills ini teman-teman saya garis merahi di sini yaitu dia skills map, skills index. Ini nih penggunaan looping untuk mengulangi setiap skill dalam meraih. Jadi misal saya saya memiliki banyak skills, jadi saya gunakan proses looping di sini untuk mengulang bagian skill saya yang ada beberapa gitu. Terus lanjut di sini ada terakhir yaitu sosial media saya. Nah, di sini saya merahkan yaitu sosial link ini nah di sini nih untuk membuat link yang bisa diklik. Jadi nanti ada button-button yang bisa diklik. Nah, itu tuh untuk link mengarah akses ke sosial media saya. Oke, nah di sini saya tampilkan ya teman-teman. Saya tambahin tampilan untuk di sini proses kode-kode saya di project saya. Di sini lengkap ya teman-teman. Nanti SRC saya buat pertemuan 2. Nah, ini project saya nih yang ngarafan. Ini ada biodata diri, custom CSS tadi, main JSX, sama indeks CSS-nya ada ya, indeks HTML-nya di sini. Nah, di sini public yang saya bilang tadi, pastikan namanya sama dengan nama yang di sini tadi. Di kode profile picture saya tadi di sini sudah sama, maka dia akan tampil. Oke, lanjut ke bagian parent komponen. Nah, di codingan parent komponen ini pertama saya fokus di yang bagian ini nih, export default function biodata diri. Tag ini agar komponen dapat terpanggil di main JSX gitu. Kalau kita tidak membuatnya kayak gini, maka dia akan error ya teman-teman, karena dia harus berhubungan, dia harus nyambung juga dengan main JSX tadi. Nah, terus di sini
Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Di sini ini meliputi untuk pengisian. Jadi di parent komponen lah kita isi nama kita, nickname, email, phone, address, school, major, year, skill, sosial kita. Di sini kita isi nih teman-teman. Nah, di sini untuk pengisiannya ya teman-teman, ini sudah saya sesuaikan. Oke, lanjut. Di sini ada return. Nah, return ini fungsinya untuk mengembalikan tampilannya. Di sini ya teman-teman. Di sini ada tampilan biodata card. Nah, di sini ya teman-teman, ini seperti ini codingannya. Ada education, contact info, profile. Oke, lanjut di codingan. Tampilan coding custom CSS. Nah, di custom CSS ini nih, saya sudah menggarisbawahi yang di sini background line linear gradient. Nah, di sini nih saya fokusnya memberi warna background gradient dari pink muda ke peach. Nah, dari sini pink muda menjadi page gitu. Terus yang di sini display, saya menggunakan display flex sama justify content. Center dia itu tuh untuk mengatur seluruh konten agar berada di tengah layar. Nah, dia agar fokusnya berada di tengah layar ya teman-teman, biar agar dia rapi, terlihat rapi. Ini CSS-nya ya teman-teman. Nah, terus lanjut. Di sini ada border radius. Border radius itu ada sudut kar agar terlihat melengkung. Nah, saya pakai 40 px di sini border radiusnya. Itu disesuaikan ya teman-teman ukurannya. Terus transitionnya di sini membuat animasi halus saat ada perubahan. Jadi kayak saat ada perubahan tuh dia ada animasi pop up halus gitu. Nah, di sini di text alike center ini untuk membuat foto agar posisi berada di tengah. Nah, center kita menggunakan center agar terdapat di tengah. Terus di sini ada nickname before sama nickname after, yaitu konten menggunakan bunga ini. Jadi saya menambahkan bunga sakura di bagian kiri dan kanan nickname saya gitu agar lebih terlihat lebih estetik aja gitu teman-teman. Terus di sini juga ada background linear gradient nih, sama ya teman-teman, memberi warna background pink sangat mudah pada semua section. Itu section kontak, pendidikan, skill, sosmed. Terus di sini ada kontak info hover, education hover gini. Ini codingannya itu fokusnya untuk saat kursus di atas section kontak, section naik 3px efek hover. Jadi ada efeknya gitu. Sama di sini juga CSS-nya, pokoknya ini ya untuk yang ini overflow ini hidden. Overflow hidden ini kenapa saya rahasiakan, sembunyikan, karena untuk menyembunyikan konten yang keluar dari batas tombol untuk efek animasi slide-nya agar dia terlihat lebih rapi dan tidak nampak dia. Terus nih text decoration none-nya, saya menghilangkan garis bawah pada link. Biasanya link ada garis bawah, jadi link itu saya hilangkan aja garis bawahnya biar lebih bagus gitu. Jadi saya kasih di sini tagnya none. Sini oke, lanjut. Saya sudah selesai menjelaskan tentang coding, kode pengkodean di project saya. Oke, lanjut zona ketiga. Nah, di zona ketiga sini saya akan membahas tentang pembahasan error ya teman-teman. Ini saya pertama di terminal saya menjalankan cd titik-titik. Nah, sini kenapa katanya ZSH command not found. Di situ ternyata error ya teman-teman. Nggak bisa dijalankan. Kenapa? Saya coba jalankan pakai caps lock juga nggak mau. Nah, solusinya kenapa error ini terjadi? Solusinya itu ternyata saya salah mengetikkan kode, salah mengetikkan. Ini kita harus perhatikan karena dia sensitif ya teman-teman. Di sini ketikkan ulang, saya akan ketikkan ulang kode CD dengan benar. Nah, di sini ingat ya harus ada spasi. Nah, tadi saya kan nggak memberikan spasi, aturannya tuh harus ada spasi dulu ya teman-teman di sini. Nah, jika sudah ada spasi maka berhasil dia masuk ke users nih, berhasil dia kan. Baru setelah dia berhasil masuk ke user, baru kita buat di sini npm, kita jalankan npm create feed-nya let's Aira fun pakai nama bahasa Inggris tadi. Nih sesuaikan aja ya template React, maka dia akan berhasil teman-teman. Nah gitu, error pertama ya itu masih simple. Terus lanjut error kedua saya. Nah di error kedua ini saya terdapat nih yang merah-merah itu sudah saya. Nah, di error kedua ini yang merah-merah itu sudah saya tandakan teman-teman. Di sini katanya error non no such file or directory mkdir airafan, kata dia gitu. Nah, di sini ada error juga ya teman nih, error kode non syscall mkdir pet airafan. Nah, di sini version of npm-nya available. Jadi tidak bisa dijalankan. Kenapa? Nah, jadi ini nih terjadi error itu karena saya tuh salah naruh file foldernya ya. Aturannya itu saya kan naruhnya di utama gitu ya kan. Folder yang aturan itu kan saya naruhnya di home. Saya malah naruh dia di bagian
root, aturannya tidak bisa. Kalau di root dia akan kebaca. Nah tadi saya manggilnya di root, nah saya harus ngulangin lagi. Jadi saya ulangin lagi caranya itu cd pwd dulu, baru cd, terus mkdir. Nah saya buat ini lagi folder baru lagi, yaitu mkdir Airafan. Di sini saya masuk lagi ke folder saya itu cd Airafan. Nah di sini maka sudah masuk ke Airafan. Setelah dia masuk ke Airafan, kita cek menggunakan pwd. Nah, di sini sudah ada users, Airafan. Nah, dalam folder Aira ada Airafan. Nah, disinilah kita masukkan folder kita tadi. Nah, sudah kita jalankan maka dia akan berhasil. Itu error kedua. Itu tuh aturannya saya masukkannya ke home, tapi saya tadi malah masuk ke mode root, maka tidak akan terbaca dia. Error ketiga ini, nah di sini saya sudah tandain. Di sini katanya saya ngejalanin ini fokus ke bagian git ya, di bagian git. Nah ini kan wajib di git ya projectnya. Nah di sini nih saya akan menggit, saya jalankan nih git init nih pertama di project saya kan, git init. Nah dia katanya xcode select no developer tools were found, request install katanya. Dia meminta untuk install. Jadi ternyata xcode saya itu belum terinstall di sini. Jadi saya tidak bisa menjalankan di terminal VS Code saya. Di sini juga ada ya teman-teman. Saya lanjut aja tuh. Saya lanjut coba jalankan git add. Nah, di sini juga sama karena dia belum diinstal nih, harus diinstal dulu xcode-nya. Nah, jadi solusinya tuh saya harusnya install git tanpa xcode dulu. Nah, ini saya terapkan linknya. Biasanya mau setelah install dan memakai finish pop-up yang akan muncul, tetapi server di laptop saya lagi bermasalah, jadi akses keamanannya bermasalah sehingga tidak dapat di git push di terminal VS Code saya. Jadi ending solusi saya dari sini akhirnya saya tetap bisa git push ya teman-teman, tapi git push saya itu project saya yang Airafan itu dengan cara manual, jadi langsung di GitHub saja gitu. Jadi saya tetap git push tapi langsung ke GitHub-nya secara manual. Nah, di sini proses git push-nya saya tadi. Nah, ini dia tadi teman-teman, karena pada saat saya git push di terminal VS Code tidak mau, Xcode-nya error, jadi saya git push manual di sini. Jadi sebelumnya situ saya sudah membuat repository baru ya, teman-teman, di sini Airafan React. Nah, sudah berhasil ya teman-teman membuat reponya. Terus caranya itu gini, saya harus tekan dulu add file di bagian sini. Di bagian menu pertama ini ada add file, terus harus pilih yang upload files, files. Nah di sini ada tulisan drag file here to add them to your repository. Nah juga saya choose saja nih file saya dari dokumen saya, terus saya masukkan. Nah setelah saya masukkan apa yang ingin git push, saya push, terus di commit change ini saya add files via upload nih, saya kasih keterangan itu first commit dan second commit gitu, ada dua perubahan tadi. Nah habis setelah itu ya udah, saya di bagian bawah itu ada katanya commit change di bagian tombol bawah, ya udah tinggal diklik maka dia akan di sini project akan berhasil di commit manual ke GitHub saya di sini. Nah di sini first commit saya yesterday nih. Nah ini tampilan first commit saya kemarin sama second commit tambahannya nih tanggal 26 Maret kemarin ya teman-teman, kemarinnya ini ada dua commit. Nah di sini inilah saya kasih tunjuk dimana tidak dapat menginstal perangkat lunak karena saat ini tidak tersedia dari server pembaruan perangkat lunak. Jadi server saya bermasalah ya teman-teman, maka tidak bisa dia mendownload Xcode di VS Code terminal saya. Tapi tidak apa-apa, saya sudah menggit pushnya di manual ya teman-teman, langsung ke GitHub. Selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan ya teman-teman, tampilan hasil render biodata diri saya, yaitu kita langsung saja ke VS Code saya. Di VS Code ini kita tulis dulu nih tambah, di sini kita jalankan npm run dev. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman, muncul localhost http. Nah ini teman-teman, nah maka dia akan tampil ya teman-teman, ini berhasil ya dijalankan teman-teman. Nah ini dia tadi tampilan dalam 6 child tadi, yaitu ada profile picture. Nah di sini ada full name saya sama nickname-nya, ini nyatu ya teman-teman, nama saya full name di sini. Nah di sini gradiennya tadi ada saya kasihin bunga sakura. Terus juga di sini untuk childnya selanjutnya itu ada kontak info tadi, terus ada pendidikan, skill, sama sosial media saya.
saya akan menjelaskan tentang error tadi. Kalau saya kemarin nih, saya coba nih, udah saya coba ya teman-teman nih, git init, dia nggak mau nih teman-teman. Nah itu dia error tadi. Solusinya download dulu Xcode-nya, cuman tetap tidak mau karena server saya lagi down. Jadi saya manual. Saya coba tambahin di bagian skill nih, di bagian skill saya ya teman-teman. Coba saya tambah di sini, saya bisa lihat. Coba saya tambahin ini nih ya, saya tambahin lah ini misalnya sosial media saya misalnya. Sini kita copy paste dulu, kita copy paste aja. Nah, maka dia akan terjadi error nih teman-teman. Ini salah satu error juga ya teman-teman, cuman saya tidak terapkan di sana karena proses ini mungkin sudah usually ya, sudah biasa. Ini errornya masih basic. Nah di sini nih terdapat transform failed with satu error katanya. Kenapa satu error di sini nih? Satu error katanya. Nah kenapa dia error? Karena ini kan saya menjalankan ini kan Facebook, dia nggak bisa double juga teman-teman. Kita harus ganti misalnya sosial media kita apa, TikTok kita ganti dulu, terus ini kita ubah juga ya, ini kita harus sesuai TikTok. Nah jika sudah ini masih error. Kenapa dia masih error? Nah dia errornya di sini. Sebelumnya kan saya kasih koma ya, setelah ini ada koma. Ini kan tadi nggak saya kasih koma ya. Kenapa nggak saya kasih koma? Karena ini yang terakhir, ini bagian skill saya yang terakhir. Karena saya tambah skill saya lagi, maka di sini wajib, dia sensitif teman-teman, harus kasih koma juga. Nah jika sudah dikasih koma maka dia akan muncul, akan reload sendiri dan akan tidak errornya sudah hilang, akan berhasil diatasi errornya. Di sini sudah dapat tambah TikTok gitu, kayak gitu teman-teman. Juga di sini saya mau menunjukkan yang bagian profile picture tadi di biodata diri ini ya teman-teman. Nah di sini saya akan nulisnya JPG ya teman-teman. Di sini Aira JPG kan, nih foto saya. Coba deh saya bikin di sini formatnya JPG. Maka dia akan hilang teman-teman, profil foto saya akan hilang di sini karena user URL-nya salah, URL src image-nya salah. Kenapa hilang? Karena di sini saya menulisnya JPG, otomatis di sini harus juga JPEG. Nah, maka dia akan muncul lagi teman-teman seperti itu. Coba jalanin CD tadi, CD titik-titik tanpa spasi. Maka dia ini command not found. Kenapa? Karena dia sangat sensitif teman-teman yang saya bilang tadi. Coba kita jarakkan. Nah maka dia akan masuk ke users. Oke seperti itu teman-teman errornya itu ya, render error saya teman-teman. Ini sudah ada ya teman-teman, saya contohkan aja lagi GitHub tadi yang sudah saya git push ke GitHub saya. Di sini repo saya ya teman-teman. Nah ini 2 commit kemarin, saya akan tunjukkan ya teman-teman, 2 commit saya kemarin nih kemarin. Nah yang benar itu yang second commit tambah ini yang benar. Ini commit saya. Nah ini saya commit kemarin nih, yang hijau ini saya commit ya teman-teman. Di sini ada di folder Airafan. Nah, di Airafan ini ada index HTML, terus ada src-nya. Saya menambahkan biodata diri, custom CSS sama main.js. Serta kenapa di sini ada index? Karena di index ini saya ada melakukan perubahan ya teman-teman. Di bagian sini saya melakukan perubahan. Udah berhasil di commit ya teman-teman. Berhasil walaupun dia secara manual commitnya gitu teman-teman. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you in next video. Bye bye.